Regina, ora pro eo, Santa Scholastica, ora pro eo, Santa Clara, ora pro eo, Santa Virgita, ora pro eo, Santa Francisca Romana, ora pro eo, Santa Rosa. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Saat ini pemirsa, jenazah Paus Fransiskus sudah disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Yang Anda saksikan saat ini adalah ibadah yang sedang dilakukan, dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell di sana. Dan ini adalah doa yang dilantunkan untuk mengiringi kepergian Paus Fransiskus dengan menyebutkan nama-nama santa dan santo yang ada, kemudian meminta doakanlah kami yang masih ada di dunia ini. Nah pemirsa, itu adalah bagian dari rangkaian ibadah Requiem atau Requiem Aeternam, doa untuk istirahat yang kekal yang saat ini dilakukan di Basilika Santo Petrus. Ini adalah doa yang dihadiri oleh para kardinal yang memang sudah ada di Vatikan saat ini. Kemudian ada imam-imam lain yang juga berkumpul di Basilika Santo Petrus. Dan juga ada umat baik dari umat Katolik dan juga non-Katolik yang ikut hadir di lapangan Santo Petrus untuk ikut mendoakan dan mengantar jenazah Paus Fransiskus ke tempat persemayamannya hari ini di Basilika Santo Petrus. Kemudian pemirsa, doa pembuka dan juga liturgi sabda ini nanti akan disampaikan oleh Dekan Dewan Kardinal. Ini nanti bukan disampaikan oleh Paus karena belum terpilih Paus yang baru. Nanti akan ada pemilihan Paus dalam konklave yang akan dilakukan 14 hari paling cepat setelah Paus Fransiskus meninggal dunia. Kemudian nanti akan ada liturgi Ekaristi yang dilakukan di Basilika Santo Petrus dan akan ditutup dengan ritus terakhir. Nanti adalah doa perpisahan resmi gereja yang juga akan dilakukan di Basilika Santo Petrus sebelum nantinya akhirnya dilakukan pemindahan ke makam yang sudah dipilih oleh Paus Fransiskus. Ada beberapa makna simbolik yang bisa kita pahami dari prosesi yang dilakukan hari ini, mulai dari Casa Santa Marta menuju ke Basilika Santo Petrus. Ada yang berwarna putih, itu akan menjadi lambang baptisan dan kesucian dalam prosesi yang saat ini kita saksikan bersama. Kemudian ada Injil nanti yang akan diletakkan di atas peti, itu adalah simbol bahwa Paus Fransiskus hidup berdasarkan sabda Tuhan sesuai dengan yang sedang dan sudah ia tekuni selama ini, menjadi pemimpin Gereja Katolik Roma di dunia. Kemudian nanti akan ada segel dan medalion pontifikal. Ini adalah menjadi penanda masa jabatan kepausan yang akan dimakamkan bersama dengan jenazah Paus Fransiskus. Kita belum bisa lihat saat ini bagaimana bentuknya karena saat ini peti Paus Fransiskus masih terbuka di bagian atasnya. Semua yang datang ke Basilika Santo Petrus bisa menyaksikan dan berdoa langsung di depan peti jenazah Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus. Dan pemirsa, kami akan kembali bergabung bersama dengan kontributor Metro TV yang berada langsung di Vatikan saat ini bersama dengan baik Maisarah. Sarah, kalau kita melihat tayangan dari Vatikan saat ini bahwa di dalam kapel Basilika Santo Petrus sudah dimulai ada ibadah ataupun liturgi persemayaman, ada doa-doa kepada para santo yang sudah dinaikkan.
kondisi di luar kapel atau di lapangan Basilika Santo Petrus saat ini seperti apa? Apakah umat juga secara aktif dan terus-menerus menyampaikan doa juga, Sarah? Betul sekali. Kondisi saat ini di lapangan Santo Petrus dipenuhi dengan jemaat, umat, dan baik itu yang beragama Katolik maupun non-Katolik, semua hadir di sini untuk mendoakan Paus Fransiskus. Nantinya kemudian masyarakat juga bersiap-siap untuk memasuki Basilika Santo Petrus, dikarenakan pada pukul 11 Basilika Santo Petrus akan segera dibuka untuk umum, supaya masyarakat bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Baik, jadi Sarah, dan pada saat kita lihat jenazah saat ini sudah disemayamkan di Basilika Santo Petrus, apa saja nanti ritual dan juga kebiasaan yang akan dilakukan? Baik, setelah sementara ini masih dilaksanakan prosesi doa-doa dan memanjatkan doa serta prosesi pemindahan serta peletakan jenazah Paus Fransiskus. Kemudian setelah itu pada pukul 11 akan dimulai proses masyarakat boleh memasuki Basilika Santo Petrus untuk memberikan doa terakhir kepada Paus Fransiskus. Basilika sendiri hari ini akan dibuka dari pukul 11 sampai dengan tengah malam. Begitupun juga esok hari. Esok hari jadwalnya direncanakan pada pukul 7 pagi sampai dengan tengah malam juga. Kemudian pada hari Jumat Basilika akan dibuka mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan setelah itu pada hari Sabtu akan dilanjutkan dengan prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus. Sarah, apakah Anda mendapatkan informasi untuk ibadah yang saat ini sedang berlangsung di dalam Basilika Santo Petrus ini akan memakan waktu berapa lama dan mulai pukul berapa nantinya pintu akan dibuka bagi umat untuk memasuki Basilika Santo Petrus, Sarah? Baik, prosesi doa bersama saat ini yang sedang berlangsung kemungkinan akan masih berlangsung sekitar 30 menit atau kurang lebih 1 jam lagi dari sekarang. Dan kemudian pintu Basilika Santo Petrus akan terbuka pada pukul 11, kurang lebih pukul 11 pagi waktu Italia. Sarah, di luar sana di lapangan Santo Petrus, apa mungkin komentar, tanggapan yang disampaikan oleh umat yang datang ke sana, Sarah? Baik, dapat saya informasikan bahwa banyak umat jemaat di sini yang menderaikan air mata dan terlihat sangat sedih atas kehilangan dari Paus Fransiskus. Dan banyak pula masyarakat yang hadir di sini terus berdoa, walaupun belum bisa masuk ke dalam Basilika, namun panjatan doa yang dapat saya lihat hari ini selalu diberikan oleh masyarakat yang hadir di lapangan Santo Petrus hari ini. Dan Basilika akan terbuka kurang lebih pada pukul 11 nanti. Oke, baik. Dan Sarah, mungkin apakah Anda juga melihat ada semacam pesan atau poster begitu yang dibawa oleh umat yang datang ke lapangan Basilika Santo Petrus, menuliskan pesan-pesan bagi Paus, kesan mereka juga seperti apa, Sarah, bisa Anda gambarkan? Baik, saat ini banyak masyarakat yang hadir membawa bendera-bendera dari negara mereka masing-masing untuk menunjukkan solidaritas bahwa mereka datang dari jauh-jauh dari tempat yang sangat jauh untuk sekedar memberikan penghormatan terakhir untuk Paus Fransiskus. Kemarin saya juga sempat melihat ada beberapa bendera Palestina yang dikibarkan oleh beberapa orang serta beberapa kalimat dalam bahasa Arab yang saya kurang pahami, namun demikian dapat saya informasikan bahwa banyak masyarakat dari seluruh penjuru dunia menunjukkan bahwa mereka datang dari jauh tempat untuk memberikan doa terakhir kepada Paus Fransiskus.
Baik. Dan ya Sarah, kalau kita lihat saat ini kondisi di dalam ibadah masih terus dilangsungkan. Mungkin Anda juga sempat berbincang dengan umat yang berada di sana atau rekan-rekan wartawan yang berada di lapangan Basilika Santo Petrus. Bisa Anda gambarkan bagaimana kesan mereka Sarah terhadap sosok dari pemimpin tertinggi gereja Katolik ini, Paus Fransiskus? Baik, kemarin saya sempat bertemu dengan salah satu turis dari Indonesia yang sedang berkunjung ke negara Italia, dan saya sempat menanyakan bagaimana perasaan beliau atas kehilangan Paus Fransiskus, dan memang jawabannya adalah mereka merasakan kesedihan mendalam atas kehilangan Paus Fransiskus. Demikian juga dengan wartawan asing yang baik dalam wartawan Italia dan wartawan asing yang sudah ada di lapangan Santo Petrus ini merasakan juga kesedihan mendalam atas kehilangan Paus Fransiskus, karena Paus Fransiskus sendiri di Italia maupun di dunia dikenal sebagai sosok yang sangat humble, sangat rendah hati, dan sangat merangkul semua kaum marginal. Tidak hanya yang ada di Italia, namun juga di seluruh penjuru dunia. Dan yang dapat saya informasikan juga bahwa Paus Fransiskus sendiri setiap hari menelpon ke Gaza untuk menanyakan keadaan di sana. Itu hampir dilakukannya selama 2 tahun selama beliau masih hidup. Dan kekhawatiran beliau atas perang dan keinginan beliau atas perdamaian dunia adalah menjadi concern beliau saat semasa masih hidup. Sarah, saat ini pasti ada banyak sekali orang yang datang ke Vatikan untuk bisa memberikan penghormatan terakhir untuk Paus Fransiskus. Jadi bagaimana pengamanan tambahan yang dilakukan di sana? Baik, pengamanan tambahan sendiri sudah sangat ketat sekali. Bahkan saat saya ingin memasuki area di mana lapangan Santo Petrus berada, polisi dari negara Italia sudah mempersiapkan beberapa personelnya untuk memeriksa tas bawaan para pengunjung. Meskipun demikian, tidak ada pada saat memasuki lapangan Santo Petrus memang tidak ada mesin untuk memeriksa barang bawaan, namun nanti masyarakat apabila ingin memasuki Basilika Santo Petrus akan juga melewati mesin detektor yang sudah disediakan untuk keamanan dari Basilika Santo Petrus sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.